Kembali lagi di dalam program Sarongpun Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada kita semua tentang satu tujuan hidup setiap manusia. Nah, manusia atau kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya kita mengalami setidaknya 3 hal ya. Yang pertama itu biasanya manusia itu ada yang menjalani hidupnya dengan eh, rasa sedih ya, rasa sedih dengan perasaan sedih. Entah dia mungkin sedih karena dia terlahir sebagai orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang susah mendapatkan pekerjaan, orang yang susah mendapatkan pendidikan, orang yang terpinggirkan gitu ya. Lalu yang kedua adalah orang yang biasa-biasa saja ya. Orang yang biasa-biasa saja ini menjalani hidupnya ya mungkin sudah merasa nyaman ya dengan apa yang dia punya, dia sudah merasa cukup aman dengan harta yang dia miliki, dengan keamanan yang dia miliki, dengan uh, kecukupan jasmaninya, fisiknya ya, semua dia sudah merasa cukup gitu, dan dia tidak mau keluar dari zona nyamannya ya. Itu yang dia jalani dalam hidupnya, dan dalam hidupnya dia mungkin hanya berpatokan yaitu pada apa yang dia jalani gitu. Selebihnya dia tidak mau ambil pusing gitu. Pokoknya selama ada di dunia saya akan menjalani hidup dengan mengalir saja begitu. Lalu yang ketiga adalah orang yang punya perasaan senang dalam menjalani hidupnya. Nah, perasaan senang ini biasanya diakibatkan oleh karena dia lahir sebagai orang yang kaya, orang yang memiliki banyak uang, harta. Ya, orang yang memiliki mungkin kebahagiaan, dan dia merasa bisa membeli apa saja yang dia inginkan gitu. Ya. Nah, biasanya orang menyebut 3 hal ini adalah dengan istilah mood ya, mood atau perasaan hati atau suasana hati kamu gitu. Ketika suasana hati kamu sedang merasa senang, maka kamu akan menjalani hidup ini dengan senang. Ketika suasana hati kamu sedang tidak senang atau sedih, kamu akan menjalaninya dengan sedih gitu. Nah, apa sih yang membuat kamu merasakan hari ini senang, sedih, atau biasa-biasa saja gitu ya? Nah, saya akan memberikan satu contoh gitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kamu yang saat ini mungkin pernah dan masih merasakan bagaimana rasanya diasuh oleh ibu atau mamah kamu waktu kamu kecil. Ada satu ungkapan yang menyebutkan kalau meskipun mamah kita sedang capek gitu ya, sedang kelelahan atau sedang sakit sekalipun, dan tubuhnya tidak bisa bergerak gitu ya, tapi ketika mamah kita atau ibu kita itu mendengar suara tangisan kita atau suara kita yang merasakan kesusahan, maka ya perasaannya akan mempengaruhi badannya yang sedang capek atau tidak bisa bergerak itu, sehingga badannya otomatis akan bergerak ya. Dia akan memaksa untuk bisa bergerak. Nah, apa yang mempengaruhi badannya ini? Yang mempengaruhi adalah perasaan tadi ya, perasaan si mamah tadi atau si ibu tadi yang menyayangi, yang senang dengan kita. Ini artinya apa? Artinya perasaan kamu itu berbeda dengan badan kamu, atau perasaan kamu itu terlepas dari badan atau fisik kamu gitu. Jadi kamu bisa bilang kalau badan kamu capek, tetapi perasaan kamu belum tentu bilang bahwa kamu itu capek. Kamu bisa bilang bahwa kamu sedang pusing, sedang sakit, tapi perasaan kamu bisa sebaliknya, kamu sedang senang dan bahagia, tetapi badan kamu yang capek. Atau misalkan kamu bilang bahwa kamu saat ini sedang sedih ya, sedang tidak mood ya, tetapi badan kamu masih segar gitu ya, masih 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 sehat. Nah, firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Orang-orang yang tadi yang menjalani hidupnya dengan sedih, dengan biasa-biasa saja, dan dengan senang atau gembira gitu ya, mereka menjalani itu hanya untuk kebutuhan fisiknya, kebutuhan jasmaninya selama di dunia
ya. Sedangkan roh ya dan jiwa mereka yang mempengaruhi perasaan mereka itu ya belum dipikirkan bagaimana ke depannya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh fisik kita pasti akan mengalami kematian dan akan kembali ke tanah. Mazmur 146 ayat 3-4 mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Sedangkan yang bertahan abadi itu adalah roh dan jiwa kita. Ya, roh itu adalah hembusan nafas Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan jiwa itu termasuk di dalamnya adalah perasaan kita, pikiran kita. Nah, jadi dua hal inilah yang abadi, yang nanti akan tidak akan binasa secara duniawi begitu. Hanya masalahnya ada dua kemungkinan, apakah roh dan jiwa kita ini akan masuk kepada hidup yang senang dan bahagia selamanya yang kita kenal di dalam surga, atau malah berakhir dengan menyedihkan selama-lamanya, yaitu di neraka. Ya. Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.